Pengakuannya ditolak dan dia tewas pada umur 70 tahun. Di sisa hidupnya, dia diisolasi di biara. Terkadang, dia diizinkan ikut misa dan makan bersama suster lain, namun melantai. Selamat nonton film. Inilah Benedetta. Di video sebelumnya, Benedetta dan Bartolomea melakukan adegan tidak pantas. Mereka terlihat menikmatinya dengan penuh gairah dan saling memuaskan satu sama lain. Saat pagi hari, di ruang makan, Bapak naik ke podium untuk membacakan firman Tuhan. Setelah itu, dia menyebut nama Suster Christina. Menurutnya, Suster Christina sedang galau dan akan menyampaikan kegalauannya kepada semua suster yang ada di biara. Suster Christina lantas berdiri, lalu dia mengatakan kalau Benedetta bohong dengan mukjizat yang dia terima. Suster Christina juga sudah memberitahu suster kepala kalau dia mencurigai Benedetta. Lalu Bapak meminta mantan suster kepala untuk berbicara. Dia pun mengatakan kalau Suster Christina hanya berprasangka dan Suster Christina tidak melihat Benedetta secara langsung membuat-buat mukjizat itu. Suster Christina histeris dan menangis, sementara Benedetta dirasuki jiwanya oleh Yesus yang berkata Suster Christina harus dihukum cambuk karena meragukan istrinya, yaitu Benedetta. Setelah itu, Bapak lalu memerintahkan Suster Christina untuk melepas tudungnya dan sebagian pakaiannya, lalu memberikan pecut kepada Suster Christina untuk mencambuk dirinya sendiri. Di kamar, Bartolomea sedang mengukir patung Maria dalam bentuk banana split. Saat Benedetta datang, dia segera menyembunyikan benda itu di baju kecil Benedetta, lalu memberikan pada Benedetta sebagai hadiah. Benedetta sangat senang menerimanya dan mereka berdua bersiap untuk baku genjot. Tanpa mereka sadari, mantan suster kepala mengintip mereka dari lubang tembok yang ia buat. Di sana Bartolomea memasukkan banana split itu ke dalam kue pukis Benedetta. Benedetta merasa keenakan dan meminta untuk dimasukkan lebih dalam. Saat sedang baku genjot, Bartolomea melihat cahaya terang dari luar biara. Setelah itu, mereka berdua sudah berpakaian rapi dan bergabung dengan para suster untuk menyaksikan cahaya apa itu. Dari atas biara, terlihat Suster Christina berjalan menuju atap biara. Mantan suster kepala segera naik untuk mencegah Suster Christina, namun terlambat. Saat mantan suster kepala mencoba mencegah Suster Christina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat. Mantan suster kepala sangat sedih. Dia lalu segera turun mengecek keadaan Suster Christina yang sudah tewas. Benedetta mendekat ke jasad Suster Christina dan hendak memberkati suster malang itu. Namun, mantan suster kepala melarang menyentuh tubuh Suster Christina yang merupakan anak kandungnya. Dia meneriaki Benedetta sebagai jalang dan cabul, lalu menjambak tudung Benedetta. Untung saja para suster melerai keduanya. Saat biara sepi, mantan suster kepala menyusup keluar biara dan pergi dengan delman. Melihat seorang suster menutup pintu, Benedetta bertanya kemana mantan suster kepala akan pergi, yang dijawab ke tempat uskup. Di kamarnya, Bartolomea yang tadi mendengar makian suster kepala pada Benedetta mulai meragukan Benedetta. Dia menolak ajakan Benedetta untuk baku genjot. Karena kesal gagal merayu, Benedetta mulai mengocok pukisnya sendiri. Dia mulai melayang dan mengajak Bartolomea mendekat, namun ditolak. Entah mengapa Benedetta tiba-tiba berlutut ke lantai, seolah menyesali perbuatannya. Mantan suster kepala tiba di Florence, tempat uskup berada. Di sana dia menemui uskup dan menceritakan semua perbuatan Benedetta yang telah dia lihat. Sementara di Pesia, pastor sedang mengadakan pemujaan kepada Tuhan agar dihindarkan dari wabah penyakit. Bersamaan dengan itu, terlihat pula komet merah petanda buruk sama persis pada saat Suster Christina bunuh diri.
Melihat itu, Benedetta lalu datang dan bersujud di depan patung Yesus. Setelah itu dia bangkit dan mengatakan kalau Tuhan telah memberitahunya bahwa komet itu tanda kebaikan dan Tuhan akan menyelamatkan mereka semua dari wabah penyakit. Mendengar hal itu, warga kota merasa bahagia dan bersuka cita. Benedetta memerintahkan prajurit kota untuk menutup gerbang dan melarang orang untuk keluar masuk kota Pesia. Setelah itu, dia beranjak pergi. Belum beberapa langkah dirinya terjatuh dan Bartolomea menyadarkannya. Namun dia sudah tidak bernyawa. Pagi harinya, uskup dan mantan suster kepala kembali ke biara. Di tengah perjalanan, mereka melihat orang-orang menderita karena sudah terjangkit wabah mematikan dan menular. Sesampainya di depan biara, uskup dan mantan suster kepala tidak diperbolehkan masuk oleh pengawal atas perintah Benedetta. Mendengar keributan, pemimpin biara keluar untuk menemui uskup. Di sana pemimpin biara menginformasikan jika Benedetta telah tewas dan mengizinkan uskup dan mantan suster kepala untuk masuk. Di biara, uskup lalu memeriksa kondisi Benedetta dan mengatakan kalau Benedetta meninggal bukan karena wabah. Lalu dia mulai untuk mendoakan keselamatan jiwa Benedetta. Saat dia mengoleskan air suci ke mata Benedetta, tiba-tiba Benedetta bangun seketika, lalu berteriak menyebut nama Yesus untuk tidak meninggalkannya. Benedetta menceritakan apa yang telah terjadi saat dirinya mati. Namun uskup malah memberikannya surat hukuman karena telah menista agama dan melakukan penyimpangan seksual. Saat di ruang sidang, terlihat Benedetta sangat percaya diri. Uskup menyuruh Bartolomea berdiri dan menyuruh mantan suster kepala untuk menceritakan apa yang telah dia lihat. Bartolomea tidak mau mengaku dan menyangkal semua ucapan mantan suster kepala. Uskup memberikan keringanan hukuman jika Bartolomea mau jujur. Namun Bartolomea tetap tidak mengakui perbuatannya. Setelah sidang berakhir, uskup dan pengawal membawa Bartolomea ke suatu tempat agar dia mau mengakui semua perbuatannya. Di sana, Bartolomea ditelanjangi dan diancam akan disiksa jika dia tidak mengaku. Namun tetap saja Bartolomea tidak mau mengaku. Sampai akhirnya sebuah besi tumpul dimasukkan ke dalam pukisnya hingga dia teriak kesakitan dan meminta ampun. Benedetta yang mendengar jeritan Bartolomea menangis terisak. Saat yang sama, mantan suster kepala terlihat sakit dan muntah darah. Ternyata dia terjangkit wabah mematikan itu. Di kamarnya, Benedetta sedang merayu uskup agar memaafkan dirinya dan Bartolomea serta melupakan kejadian itu. Namun uskup tidak mau dan memanggil pengawal untuk membawa Bartolomea masuk. Bartolomea marah pada Benedetta karena hukuman yang dia alami dan akhirnya mengakui perbuatannya. Dia menunjukkan di mana dia menyimpan banana split yang dia pahat. Seketika Benedetta terasuki oleh Yesus dan memperingati uskup untuk tidak menghina istrinya dan uskup akan berada dalam masalah besar. Namun uskup tidak mengindahkan perkataan itu, lalu memerintahkan mengurung Benedetta. Setelah itu uskup menemui mantan suster kepala yang sakit. Setelah melihat kondisi suster, dia lalu melarang orang keluar masuk biara. Benedetta dikurung dalam sebuah ruangan kosong, sementara Bartolomea diusir dari biara hanya dengan berpakaian karung goni tipis. Di luar biara, Bartolomea dimaki dan dihujat oleh seluruh warga kota yang melihatnya. Uskup berbicara pada pemimpin biara kalau Benedetta akan dibakar hidup-hidup sebagai hukuman. Namun pemimpin biara dan bapak menolak keputusan uskup. Namun uskup tetap menandatangani surat hukuman untuk Benedetta. Saat sedang memeriksa dadanya yang ditumbuhi benjolan petanda wabah penyakit menularinya, uskup kaget karena suster jaga datang dan memberitahukan permintaan terakhir Benedetta yang ingin bertemu dengan mantan suster kepala. Dan sebelum dihukum, Benedetta ingin diarak dengan lembu seperti saat Yesus memasuki Yerusalem. Benedetta lalu dibawa menemui mantan suster kepala yang sakit. Benedetta lalu mengatakan kalau Tuhan mengampuni dosa suster itu dan anaknya suster Kristina telah menunggunya di surga. Benedetta berbisik pada si suster tentang rencana
rencananya saat akan menerima hukuman. Tibalah saatnya Benedetta akan dieksekusi bakar oleh uskup. Dia diarak di atas kereta lembu. Seluruh warga hadir untuk menyaksikan hukuman Benedetta. Sebelum dieksekusi, uskup meminta Benedetta untuk mengakui kesalahannya agar dia tidak jadi dieksekusi. Benedetta mulai berbicara. Saat tengah berbicara, Benedetta kerasukan atas nama Yesus. Dia sangat marah dan memperlihatkan tangannya yang terluka karena bekas pasu. Dia juga mengatakan negeri itu akan terkena wabah penyakit karena kematian akan datang. Bersamaan dengan itu, seorang bertudung hitam berjalan ke arahnya. Dan ternyata itu adalah mantan suster kepala. Mantan suster kepala berkata kalau uskuplah yang curang dan pembawa wabah virus ke Pesia. Saat yang sama, uskup memerintahkan prajurit untuk membakar Benedetta. Prajurit lalu membawa Benedetta dan mengikatnya di atas jerami lalu hendak membakarnya. Salah satu warga mencoba mencegah Benedetta dieksekusi dengan melempari prajurit bertudung merah dengan batu. Prajurit itu terjatuh, namun api yang dia pegang jatuh di atas jerami Benedetta. Benedetta mungkin saja akan terbakar. Warga semua serentak menyerang uskup. Si uskup mencoba kabur dari kerumunan dan dia bertemu dengan mantan suster kepala. Dia dicium oleh suster itu dengan maksud agar virus yang ada di tubuh suster berpindah cepat ke tubuh uskup. Bartolomea segera membuka ikatan Benedetta, dibantu oleh warga wanita yang lain. Saat membuka tali pengikat, Bartolomea menemukan pecahan gelas milik mantan suster kepala yang pecah saat Benedetta tadi berbisik. Setelah ikatan terlepas, Benedetta lalu memeluk Bartolomea lalu segera pergi dari tempat itu. Sementara si uskup ditangkap warga yang marah serta diarak dan ditelanjangi. Saat membuka baju uskup, mereka tiba-tiba menjauh dari uskup yang badannya dipenuhi oleh benjolan wabah. Uskup juga dihajar hingga hampir tewas. Benedetta yang melihat itu mendekati uskup dan memberkatinya serta berkata kalau uskup akan masuk surga. Saat memberkati uskup, Bartolomea menarik tangannya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Saat hendak pergi, mereka melihat mantan suster kepala berjalan ke arah kobaran api hendak bunuh diri. Suster itu tewas seketika dilahap oleh kobaran api. Di tempat persembunyiannya yang jauh dari biara, Benedetta memutuskan untuk kembali ke biara. Dia berkata akan tinggal di sana seumur hidupnya karena itu adalah rumahnya. Bartolomea mencegahnya dan memperingatinya. Kalau dirinya kembali, hinaan dan hukuman warga akan menunggunya. Namun dia tidak peduli dengan ucapan Bartolomea. Dia lantas pamit dan mencium Bartolomea. Bartolomea kecewa dengan keputusan Benedetta. Namun Benedetta tidak peduli dan tetap berjalan menuju biara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video seru ini. Selamat nonton film.